Konsep dari suatu penyakit pada tanaman. Penyakit pada tumbuhan itu dapat disebabkan dari penyimpangan sifat normal yang menyebabkan tumbuhan atau bagian tumbuhan tidak dapat melakukan kegiatan fisiologis. Seperti biasanya, semua tumbuhan atau bagian tumbuhan yang sifatnya menyimpang daripada biasa disebut sakit. Keadaan abnormal ini ditunjukkan dengan keadaan patologis yang khas yang disebut dengan gejala atau simptom dan tanda atau sign. Berdasarkan penyebab, penyakit dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada penyakit biotik dan abiotik. Di dalam penyakit biotik terdiri dari beberapa. Yang pertama ada penyakit inang yang rentan, kedua lingkungan yang mendukung, yang ketiga patogen yang virulen atau jamur, bakteri, virus, dan lain-lain. Yang kedua ada penyakit abiotik, terdiri dari penyakit inang, terus ada penyakit lingkungan seperti suhu, kelembapan, pH, cahaya, unsur hara, dan lain-lain. Penyakit yang menyerang hutan. Yang pertama ada penyakit busuk hati. Organisme penyebabnya yaitu Pelinus noxious, Rigidoporus, Hippobruneus, dan Tintoporellus epimethius. Tumbuhan inangnya Acacia spp. Tanaman Gejalanya yang yaitu terserang busuk hati tanaman dari yang luar terserang akan busuk nampak hati sehat. dari luar Busuk akan ini nampak hanya akan sehat. nampak ketika Busuk tanaman ini ditebang. hanya akan nampak ketika Dampak yang tanaman ditimbulkan ditebang. yaitu volume Dampak yang kayu akan yang bernilai ditimbulkan jual yaitu berkurang volume kayu dan yang bernilai mempengaruhi jual kualitas apabila berkurang digunakan dan sebagai mempengaruhi bahan baku kualitas apabila dan digunakan sebagai paper. bahan baku pulp Pengelolaan dan penyakitnya, jamur paper. penyebab penyakit busuk hati akan masuk ke dalam tanaman melalui permukaan luka. Kegiatan pruning dan shingling seharusnya dilakukan pada cabang yang masih muda dan berdiameter kecil. Bila dalam suatu areal telah terjadi epidemi penyakit busuk hati, maka rotasi berikutnya harus diganti dengan jenis lain yang lebih tahan terhadap serangan jamur Pelinus sp. Seperti yang terdapat pada gambar, ciri-ciri dari penyakit busuk hati yang pertama ada perubahan warna. Maksudnya adalah suatu zat mempunyai warna tertentu tergantung komposisi dan kandungan unsur atau senyawa dalam zat tersebut. Selanjutnya ada busuk dengan ciri kayu sangat lunak. Maksudnya adalah kayu akan masuk kategori lunak, akan lebih cocok digunakan untuk bahan kertas karena mudah untuk diolah dan dihancurkan. Sedangkan kayu bersifat keras cocok digunakan untuk tiang bangunan. Selain itu, terdapatnya mata kayu, warna, dan serat kayu juga terpengaruh terhadap nilai jual atau nilai seni kayu. Selanjutnya ada beberapa bagian kayu yang busuk. Selanjutnya ada busuk sekali disertai lubang. Seperti yang terdapat di gambar, terdapat bintik-bintik hitam berbentuk lubang atau lingkaran yang merupakan busuk dikarenakan suatu penyakit dari suatu tanaman batang tersebut. Selanjutnya ada penyakit busuk akar oleh Ganoderma sp. Dampak yang timbul adalah akar yang sakit menjadi busuk sehingga proses translokasi air dan hara menjadi terganggu. Pengelolaan penyakit, membongkar tonggak sisa tebangan, penggunaan fungisida, mengganti spesies tanaman pada rotasi berikutnya. Tanaman hutan. Dalam hal ini hutan industri banyak menghadapi kendala hama dan penyakit tumbuhan. Jamur patogen yang umum menyerang tanaman hutan antara lain adalah Fusarium sp, Poma sp, Alternaria sp, Pestalotia sp, Alternaria sp, Pythium sp, Phytophthora sp, Diplodia sp, Rhizoctonia sp, Upacia sp, dan Ganoderma sp. Bakteri patogen tanaman jarang dijumpai pada tanaman hutan.
Bakteri yang umum menyerang tanaman hutan adalah Pseudomonas sp. Penyakit pada tanaman jati yaitu penyakit mati pucuk yang disebabkan oleh jamur Phoma sp. Gejalanya yaitu pucuk gagal tumbuh atau gagal bersemi. Pada pucuk terdapat lapisan jamur berwarna hitam disertai kerusakan fisik akibat serangga bertipe alat mulut penggerak penghisap. Jaringan pucuk yang diserang sehingga serangga ini menjadi kering, rapuh, dan busuk. Akibat serangan mati pucuk, pertambahan tanaman menjadi tidak lurus dan kualitas pertumbuhannya pun menurun. Faktor yang mempengaruhinya yang pertama ada masa betatan atau seperti musim hujan yang diselingi masa kering pendek, merupakan faktor predisposisi yang melemahkan tanaman, sehingga patogen dapat menyerang tanaman. Yang kedua ada kelembapan dan suhu. Cara pengendalian. Pucuk tanaman bergejala dipotong untuk menghilangkan inokulum. Pangkas tanaman pada saat musim hujan untuk mengurangi kelembapan dan menciptakan kondisi lingkungan yang tidak disukai Phoma sp. Tanaman terserang dipisahkan ditandai untuk dipotong lebih awal. Selanjutnya ada tanaman sengon. Penyakit yang terdapat pada tanaman sengon adalah penyakit akar merah yang disebabkan oleh jamur Ganoderma Pseudosphaereum. Gejalanya dapat dilihat pada tajuk atau pada akar. Bila terjadi pada tajuk, daun-daun menguning, kering, dan akhirnya rontok. Sedangkan penyakit akar merah yang menyerang akar terlihat adanya selaput miselium berwarna merah bata dilekati oleh butir-butir tanah. Miselium yang baru saja tumbuh umumnya berwarna putih, krem, dan merah. Yang khas hanya terjadi bila miselium menjadi tua. Pada tingkatan serangan lebih, jamur membentuk badan buah atau basidiopkarp pada pangkal batang, bahkan dapat pula merambat sampai ke bagian atas batang pohon. Di dalam kehutanan ada yang namanya penyakit karat tumor atau gut rust. Penyebab penyakitnya yaitu Uromycelium teperianium. Inangnya Acacia spp sengon. Gejalanya terdapat bercak nekrotik berbentuk agak bulat dengan warna hijau pucat yang terletak pada permukaan daun maupun pada batang dan tangkai seperti yang ada di gambar. Bercak ini agak menebal dan membentuk bintil. Bila bintil ini sudah tua, warna coklat kehitam-hitaman. Dampak yang akan timbul yaitu pada serangan yang berat bagian pucuk mengalami perubahan bentuk menjadi mengkerut dan mengkeriting, daun menghitam, daun gugur sebelum waktunya, atau pada daun timbul lubang karena galuru. Akibatnya pertumbuhan tanaman terhambat, bahkan bibit tanaman muda akan mengalami kekeringan dan akan mati. Pengelolaan penyakitnya yaitu monitoring yang ketat, eradikasi, sanitasi yang baik pada pertanaman muda. Selanjutnya ada penyakit tumor atau kanker batang. Organisme penyebabnya yaitu Neisseria sp, Cytospora sp, dan Hypoxylon mammatum. Tumbuhan inangnya yaitu Acacia spp, Eucalyptus pinus. Gejalanya pembekakan pada batang yang meluas ke bagian atas dan bawah. Keluarnya belendok batang pecah-pecah. Dampak yang timbul yaitu jaringan kayu pada batang menjadi lunak, rapuh, dan retak-retak. Bila tumor ini sudah meluas, tanaman menjadi kering dan mati. Pengelolaan penyakitnya yaitu bila ditemukan pohon yang menunjukkan gejala serangan penyakit sebaiknya segera ditebang dan disingkirkan.
Pemeliharaan dan pembersihan lokasi pertanaman karena kondisi tanah yang kurang subur dan kurang terawat dicurigai sebagai faktor yang memacu perkembangan penyakit. Selanjutnya ada penyakit layu bakteri. Penyebabnya yaitu Pseudomonas dextronae. Inangnya jati. Gejala penyakit layu pada jati diawali dengan timbulnya kelayuan. Layunya bagian daun dapat serentak ataupun perlahan-lahan dimulai daripada bagian daun tua atau pucuk lama. Kelamaan seluruh daun layu dan berwarna kuning kecoklat-coklatan dan menghitam seperti terbakar. Daun luruh yang diikuti dengan kematian tanaman dalam waktu yang relatif singkat. Pengelolaan penyakitnya, yang pertama ada tempat persemaian atau pembibitan, diusahakan tidak terlalu lembab tempatnya. Pembersihan gulma karena gulma merupakan inang perantara bagi bakteri penyebab penyakit. Pemilihan jenis tanaman campuran yang tepat, jangan menanam tanaman dari famili Solanaceae karena dapat menularkan bakteri ke tanaman jati.